Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, itulah tadi sambutan dari Bapak Kepala Desa. Untuk acara selanjutnya yaitu ceramah agama, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Ridho. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Amma ba'du. Sebadan kalau muljaki para tokoh masyarakat, para sesepuh, perangkat desa, saya hadir, Bapak Kepala Desa, dan juga para hadirin hadirat yang saya muliakan. Puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala, sampun mapolong kula panjenengan sedaya. Malam makan, malam selesai, acara selesai, pelengkian selesai. Kelabannya order ke Allah Subhanahu wa taala, mantir kelaban barokah setuju kesayan nekah mantir moga kula panjenengan parengin selesai setuju sampai akhirat. Amin Allahumma. Engkau tanya ada jawab jujur ki. Ria sing ngaji malam setiare banyak saya datang malam beri apa aja. Beri engkau pengajian Masjid Dejener ya. Kira-kira saya hadir malam makan re apa banyak yang hadir beri malam? Nya aja. Banyak ya. Oh berarti tak kena ngulangin ceramah berarti. Joko-joko kok ceramah saya beri roh tak usahlah dia. Assalamualaikum Muhammad. Mohon banyak saya datang saya beri terus akhirnya cerita saya beri. Tapi mohon separoh, jangan separoh dia. Ya tak usah. Berinya cerita lain nih kok. Nah, ini kan nyaman penceramah nih kabar hadirin. Ceramah situng bisa yang khusus Indonesia. Ojo ngandesa iki. Kula ngaji kan, tak tahu ring kesak maren bahas apa dina tak tahu kan ki. Alhamdulillah para hadirin. Diberian dan kula nikan nerangake masalah Isra Mi'raj. Cerita tatkala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ongke ke langit. Isra Mi'raj nika pancen
kejadian terbesarnya inti hadiah terbagus separengan sareng Allah dek ka Kanjeng Nabi Muhammad bejeng pancen bejeng. Tapi ada pelajaran-pelajaran saya tunjukake sareng Allah dek Kanjeng Nabi dimma pelajaran ria boleh ke bejeng. Kejadian-kejadian yang ditunjukkan kepada Rasulullah tunjukake ke Kanjeng Nabi dari Allah Subhanahu wa taala, kejadian-kejadian seagung. Sekak dimma yang mana kejadian agung ini akan jadi baik kalau sholatnya baik. Dan itu perlu diperhatikan. Sesuatu saya terjadi ke Kanjeng Nabi nih para hadirin. Napa bae? Mulai dari perjalanan dari Masjidil Haram entar ke kama? Entar kama? Entar ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa aja. Medina. Palestina. Medina aja. Masjidil Aqsa dari Makkah Al-Mukarramah menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. Kejadian yang terjadi di situ apa saja sampai urusan saya paling remeh ruah hikmah rajah pelajaran kanggo umat. Karena apa? Mon pangeran dalam Al-Qur'an nyeritaake ceritana Nabi Musa, nyeritaake ceritana Nabi Nekah banyak. Allah itu menceritakan ceritanya para nabi di Al-Qur'an itu banyak. Kemudian di akhir ayat Allah ngomong fabihudahum iqtadih siapaan Allah. Ceritanya para aulia, anbiya itu seperti ini. Kalau kamu itu mau nyari hidayah, mau nyari jalan seloros, nyari jalan sebagus, toroin para nabi ruah. Kalau para nabi yang lain saja kita itu disuruh mengambil hikmah dari kisah-kisahnya mereka, napa boleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Napa boleh Kanjeng Nabi Muhammad? Ben hikmah kelakuan saya paling remeh misalkan. Kejadian yang paling remeh yang terjadi kepada Kanjeng Nabi itu hikmahnya bahasana sampean karena lebih agung tembong kejadian agung saya terjadi nabi-nabi yang lain. Hal kecil yang terjadi kepada Kanjeng Nabi Muhammad tembong kejadian besar yang terjadi oleh nabi-nabi yang lain lebih agung dari Kanjeng Nabi walaupun neka kene. Contoh disebutkan oleh beberapa ulama hal paling remeh yang terjadi ketika Nabi nikah Isra nikah perjalanan dari Makkah entar ke Masjidil Aqsa. Apa hal yang paling remeh? Waktu itu ketika Nabi nikah depak ke Masjidil Aqsa padahal Kanjeng Nabi nikah dampingin dua bodyguard. Didampingi dua pengawal. Bener tentara boleh. Bener jenderal polisi boleh. Bukan detektif, bukan ini itu, bukan pengawal khusus, bukan. Bener banser, bener hansip dan lain semacamnya. Malaikat saya barengan Kanjeng Nabi nikah. Malaikat siapa saja yang barengin Nabi ketika Nabi nikah Isra bin Mi'raj. Berdua kanan kiri. Malaikat saya rabi. Dia saya tahu. Jibril situ, orang situ. Siapa situ nggak? Nabi Musa. Allah Muhammad. Malaikat cong bener Nabi. Aja dimagake. Nabi Musa. Lah tahu Nabi Musa. Saya ngomong malaikat siapa mak ngocak Nabi Musa. Tahu sate seltean. Wah, ngaji dimagake. Ngaji langgar dinana. Ceknya lagi langgar bola tempat edung langgar ya. Malaikat nabimu ukur setinya Nabi Musa jadi malaikat. Aduh nama cerita Wassalamualaikum Muhammad. Bu tengeren bu anak sabar ya bu. Tengeren lihat tujuh ada sangkok potel lorek. Tolong bu tolong.
Tak nyala lagi na anak reng tua na berarti tak kena. Anak je par lapar je soro ngaji, mendepak kenangan ngaji tedung pas selopot ngari aja nyala lagi langker aja nyala lagi ustad dah. Pakanen anak rasa durung ngaji, beri sango bebenah ya. Mulai bakso ada mulai es cincau mari dia ngaji kena. Malaikat Jibril sama malaikat Israel bu, tukang cabut nyawa roh hadam Kanjeng Nabi. Makanya disebut lagi Habib Ali Al-Habsyi pengarang Spintudoro rasa nyebut lagi Cepon Habib Ali Al-Habsyi wal malaiku lil wara khuddamu katanya Al-Habsyi. Malaikat nikah ketika Nabi nikah Isra Mi'raj wal malaik seluruh malaikat para hadirin saya dihadam penekun karo dua setoron dua selain nyambut elang nyambut edina dan lain semacamnya. Khuddam haddamnya Kanjeng Nabi itu malaikat. Tepak Kanjeng Nabi nikah cabut teh nyawana parengen mandat langsung Nabi Allah. Bukan perintah Israel turun cabut Nabi Muhammad, bukan seperti itu tuh. Kamu sekarang turun datang ke Kanjeng Nabi Muhammad, apa can Kanjeng Nabi yang kota ronor amet ke Kanjeng Nabi, mau Nabi gelem cabut mau tak gelem aja macam. Paham tak? Lo ini yang miliki malaikat siapa? Seandik malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tepak nyambut ke Kanjeng Nabi, kamu saya kasih kepada Muhammad, apa can Muhammad? Ngetok para hadirin. Ngetok pintu tok, Nabi Muhammad tak jawab, suruh mulai pangeran. Ceretan kan Israel tepak nyabutnya bener Kanjeng Nabi, bener izin kula nyabut oleh Nabi Muhammad, bener nggak kesak. Dari awal sampai di rumah ngetok pintu. Tapi Nabi Muhammad sudah tahu. Karena yang barengin Nabi Muhammad waktu itu Jibril. Siapa yang datang Jibril? Israel Rasulullah. Kalau sampean ngasih izin Rasulullah untuk masuk Israel, mau tak marengin izin, peleman Rasulullah, burung saya wafat Kanjeng Nabi. Oh iya suruh masuk. Ketika masuk Israel, ada apa Israel? Kok datang? Jawab Kanjeng Nabi. Songkan Israel nih Pak. Ngadep Kanjeng Nabi nih songkan. Mau sampean kan yambek Israel. Bila saya mati orang. Suruh nyebut malaikat Nabi saya sebutnya. Songkan Pak nonduk sebengal ngabes ke Kanjeng Nabi nih kan Jibril tok Pak saking akhlakah saking muljune Kanjeng Nabi beda apa Israel Rasulullah kula nek pakon menabi ajunan aparengen etin kula pakon suruh nyabut nyawana ajunan menabi punten kula beleh mana. Oh iya, coba Kanjeng Nabi. Sebelum Nabi itu dicabut nyawanya, urus kade. Jibril saya urus jenderal. Jenderalnya malaikat. Saya mau tanya, ada beberapa hal yang ditanyakan oleh Rasulullah dan diminta perjanjian. Hitam di atas putih. Tanya ini itu gena kabeh apa njuk? Di antara salah satu pertanyaan terbesarnya Kanjeng Nabi apa? Siapa sih jegetang umat iki mon kok wafat? Umat Pak saya tanya lagi. Jibril tak oneng Pak tak bisa jawab pas langsung turun suara dari langit. Ya Jibril kabaraki ke Muhammad wahai Jibril ana li ummatih min ba'di. Selestarian Kanjeng Nabi ini wafat apa can kok umat Kanjeng Nabi cepon Allah Subhanahu wa taala. Buru Nabi Muhammad ngocak al-an gerat aini. Kalau sekarang saya tenang. Jadi sampai nih Kak tanggung jawab pangeran Pak. Nabi Muhammad tak kira gelem umat mereka dalam keadaan susah tak kira gelem nang akhirat khusus. Nikah Israel yang jadi hadamnya Kanjeng Nabi nikah Israel. Padahal pagi ketika Nabi nikah perjalanan dari Mekah entar ke Masjidil Aqsa sebarengan nikah Israel. Ada pelajaran berharga ketika Nabi nikah beda Masjidil Aqsa. Apa? Perjalanan dari awal mungkin sampai sering ngeding buruk nika awalnya tak ano. Buruk nika hewan saya kesit kayak gitu. Cerita nika buruk nika kesek. Buruk saya tompak Kanjeng Nabi
Tempat Kanjeng Nabi Isra Mi'raj keset tak bisa neng. Pas kocak bi Jibril. Hei, tak adab. Ada apa keluar? Cepat Jibril. Saya nampak sampean kan. Yang mau naik kamu ini setelah ini adalah sebaik-baiknya manusia di dunia dan di bumi, di akhirat dan di langit. Buruk nih kenang-nang. Nika ulama beda nyebut lagi. Buruk nih kenang-nang apa? Polana tenang. Ternyata kerong. Kangennya dia itu bakal terwujud apa? Dari cipta agilan mbak buruk nih kenentek. Dia itu khusus diciptakan untuk etompak Nabi nanti ketika Isra. Ketika ngeding, iya tak saya dentek bingkok lalam mbak. Pas kerong ngeruah terwujudkan akhirnya dia itu tenang. Itu tenangnya buruk tuh bukan gara-gara mendengar Nabi yang mau naik. Ini Tuhan saya ternyata. Ria tang Tuhan pas nang buruk pak. Buruk. Akhirnya nang. Lo ini ketika buruk nih perjalanan ke Masjidil Aqsa, ini pelajaran berharga. Ketika lah depak ke Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi kasak pak toron tibi pak tak tonton bi Jibril bi Israel pak. Toron tibi pas Kanjeng Nabi ruang ngalak tale sampean menompak sape atau besereng kan beda tongar biasanya ki. Sampean adik sape kan beda tongar lagi kena tampar wah. Pas Nabi neka toron dari buruk tongar ay kalak tibi cang-cang tibi pak ke kaju. Padahal malaikat ini jadi hadamnya loh. Kenapa Nabi kok tidak membiarkan mereka itu berkhidmat, mengerjakan tugasnya? Ngambek Nabi toron naleaki harapan kulanya bi sopir. Masa aku parkir tibi ke sopir? Lah ini Nabi metoron buruk di tempat toron, parkir tibi bi Kanjeng Nabi kalak talena. Ini pelajaran yang paling remeh yang terjadi di Isra Mi'raj. Nabi nyangcang talena buruk kesak ke kenengan cang-cangan kajungan kah cang-cang tibi pak. Apa? Ini pelajaran berharga bagi umatnya apa? Nabi tak kelepain kesabab musabab. Buruk nih tak etalen tak kira buru pak buru demah. Curang lah ribuan tahun nanti Kanjeng Nabi datang. Saya ini diciptakan untuk Nabi. Ribuan tahun nanti pas ketemu pas tinggal lah. Enggak. Sama mata etalen buruk tak kira buru pak. Sama mama buru tabang Jibril tak ada panapan lah. Jibril sampean tahu saya apa Jibril nggak mau naik bentang lagi dari koncok barat sampai koncok timur ini kan yang separuh saya bisa bentang lagi tahu sampean dari koncok timur dunia ya sampai koncok barat cuma ditutupi separuh sayapnya Jibril dalam sebagian riwayat seperapat sayapnya Jibril kun karo buru gepak tok lah kan neng Jibril. Lo kenapa? Rasulullah itu kenapa? Maki cang-cang. Pelajaran. Nabi mengajarkan kepada umatnya bahwasanya sabab musabab itu penting. Pancen buruk tak kira buru. Tapi kan tandene biasanya hewan tak buru mon etaleen kan ki. Nabi ngajar lagi lakonen cong. Sebab lakonen persyaratan itu perantara itu kerjakan. Pelajaran berharga dari Kanjeng Nabi apa? Nabi mengajarkan kepada umatnya seperti apapun sampean keberadaannya, seperti apapun kondisinya sampean, seperti apapun kehidupannya sampean, posisi dan lain semacamnya odin sampean kan apa? Cek kelopain kesabab musabab. Gampangannya kamu sampean nekatro oleh rezeki ikhtiar cek kelopain. Sudah dijamin pasti oleh Allah. Ingat buruk ini kan pasti jamin tak kira buruk rezeki sampean pasti beda pak. Tapi ikhtiarnya jangan dilupakan. Lako sebenarnya tunjuki ke pangeran. Rasulullah saya mulja baik. Saya barengan Jibril bi Israel. Saya nampak tunggangan saya norot. Boleh ngajar lagi ke umat kita lain. Itu pelajaran berharga. Ikhtiar. Saya cinta sama Rasulullah. Oh ya bagus. Iman itu harus. Ikhtiarnya mana? Buktinya mana? Lihat datang Isra Mi'raj. Mau beda molotan. Noroen ajaran Kanjeng Nabi sunnata podi hadiah terindah sholat 5 waktu lakonen itu bukti pak cinta bilahi wallahi mu tak gelem sumpah sampai cinta Kanjeng Nabi cinta banyak bilahi ya no tak bo syahadat boleh tulis syahadat cinta sholat subuh jam berapa
Misal dia, sampean cinta napa punten Kanjeng Nabi? Cinta punten. Subuh adzan subuh jam berapa? Bonjong kok tanya adzan subuh jam berapa biasanya? Qiraat subuh jam berapa mulai? 3:30 sampai jam 4 lagi. Nah, bejeng subuh berarti adzan jam berapa? Jam 4 lagi. Adzan jam 4. Bejeng 5:30 ya Pak jangan sampai ya. Bejeng jam 6 ya Pak jangan sampean. Kok tanya adzan, tak tanya bejeng. Tahun beri lah mari tanya kok bulan subuh bejeng jam berapa? 5:30 be. Beda 5:30 betok, bedeen. Assalamualaikum. Kula makilah tak tanya boleh, kula tenger ki sampean iki bejenge ngak bari apa ngak obo tenger kula malam malah ngocak kula. Congok dari mana? Engko ya. Muana orang yang mau banyak pesenatan di otang roh binar Pak. Binar kula lagi lihat tojo ikan tonyongok mau sampean potongan aduh penghasilan pas-pasan. Otang kita lonas. Saborosa ki. Orang nih Pak mon ahli bajeng subuh, mon ahli bajeng subuh. Bajeng tahajud. Muana roh binar walaupun celeng oleh. Muana roh binar tak oneng simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Keleng apa? Efek ke sujud roh beda. Congok roh nyaman abinar Pak muana Pak. Lu neka gelek lampu dong pendengar ya kalau nyongok mon sampai ngeram suram kabeh. Boleh mati lampu dong. Salam Muhammad. Boleh si Nabi Musa ya. Salam Muhammad. Salah nanti ipi jong. Nanti bahan kok lah jong akhir. Jadi seperti itu. Ikhtiarnya itu mana? Sampean Isra Mi'raj bentahun Pak, Masya Allah. Bukti kalau memang sampean yang menjaga mabada Isra Mi'raj atau guna apa? Bener iya Pak buktinya. Dia selamat teh. Buktinya congok ki panitia. Kulo nyuwun tolong panitia saya ndik lager kasih ngimamen. Buktinya congok laku sepuh berempat sop. Tahun beri berempat sop puna. Setia berempat sop. Mun tahun ada tambah api dari tahun setia sampai tahun ada sop apa gunsitung imam bi makmum teloane budi misalnya. Tak usah membeda Isra Mi'raj, tak usah. Kebayang. Buktinya mana sampean ini kan membeda Isra Mi'raj demi apa sih? Mau memperingati kisah perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad. Oh iya bagus. Nabi itu lebih senang. Tak beda acara maulid, tak beda Isra Mi'raj, tak beda nisfu Sa'ban, tak beda Muharram, tapi sop tambah banyak. Lebih bunga Pak, walaupun sampai tak urunan mulai aja, mulai apa, lampur ya. Lebih bunga Kanjeng Nabi Pak, angkut. Apa? Loh Pak, warisan terbesarnya Kanjeng Nabi itu apa? Ilmu. Ilmu paling penting dalam hidup sampai ini apa? Yang berkaitan sama fardu. Fardu yang paling utama dalam hidupnya seorang muslim itu apa? Bejeng Pak. Hikmah kenapa sholat itu kok dikasih 5 waktu? Kenapa? Mun pas sampai gun karo setahun sekali Ramadan 30 hari. Zakat wajib cuman sekali, zakat fitrah atau zakat hartanya sampean panen kesak cuman sekali. Satu hol, satu panenan mau depak ke nisab. Haji wajibnya sekali. Kenapa hikmahnya? Kanjeng Nabi tibi senang lagi apa? Tang agama jepon Kanjeng Nabi. Perumpamaan sholat 5 waktu itu apa? Ibaratnya songai sebeda iadaan bungkona orang. Telepon lah. Serong aleh. Siapa kemarin? Beda boleh. Oh iya nyaman. Ibaratnya songai sabak ya dan bungkona orang Pak. 5 waktu itu diibaratkan oleh Kanjeng Nabi. 5 waktu itu ibarat sungai yang ada di depan rumah kalian. Jepon Kanjeng Nabi apa? Mun sampean nyebur saben 5 bekto. Zuhur sampean mandi, asar sampean mandi, maghrib mandi, esa mandi, subuh mandi. Walaupun tak 5 kali sampean mandi seareh tidak mandi 5 kali, 3 kali saja sehari sampean. Bersih apa tak bersih aben sampean?
Bersih apa tak bersih? Sholat 5 waktu itu seperti itu. Ibarat orang yang ngelakonin bejeng, ibarat orang yang mersihin abang tibi. Sampean bejeng duhur, asar bejeng, dosa saya terjadi antara duhur biasar esapora pangeran. Dan begitu seterusnya. Itu katanya Kanjeng Nabi. Kenapa? Apa? Nabi ro tak tero. Ternyata Nabi ro tak tero. Ben pangeran ria tak tero deki. Ria Muhammad orang yang aku cintai, kok ternyata nanti datang pada hari kiamat banyak dosa tak tero. Todus di kita kasih. Tangga kasih saya paling muljuro. Hikmah pangeran beli seket bekto dek Kanjeng Nabi awal arapa. Polon pangeran terus ngombe terus ke umat Kanjeng Nabi sehingga bakal jadi bersih. Ing robene sampean tak senang mandi. Karena bodoh segi celeng kolen, bodoh segi bunga kolen, tak bejeng maksudnya. Oh bojong bekto. Ya pakun celeng muanan surem, tak ada cahaya nah, tak tepak mandine sampean. Orang yang saya mandi nganggo sabun, mbak saya mandi kan misalnya, mandi nganggo sabun sikatan, banding lagi mbak saya mandi kan, saya masih om, si kan om aja lo tapi, itu pak, lu ternyata hikmahnya kenapa Allah tuh ngasih 50 waktu awalnya, biar tidak ada celah untuk dosa untuk umatnya Nabi Muhammad, tak terlalu pangeran deki umat raya pepolong, ternyata ki andik dosa. Karena tak kuat singkat itu belas pak, bukti kebelesnya pangeran beri bojong ke umat dia. Pangeran rom benar beri keberaan, bukan memberi sesuatu yang berat. Ingin disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Parengin 5 bekto, saya di 5 bekto nih kamu juga sampai lebih agung kuncurnya tembung saya sekat bekto gila. Beri asar, pampak dan lain semacam dan seterusnya. Kebaik apa ternyata? Masuk dia sampai maksudnya umat apa demi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya di situ pak, ternyata mek pola beda orang 5 bektor ya beda dosa saya tak hapus. Antara bektor ke bektor kan hapus dosanya. Mek pola ki beda rekare, tidak sempat dihapus dosanya. Al jum'ah ilal jum'ah. Parengan pak, tak lolos dari pensucian setiap hari. Seminggu sekali Allah mengirimkan pensucian untuk umatnya Kanjeng Nabi. Apa? Jumat ke Jumat. Orang mau bajeng Jumat semakin minggu ada bajeng Jumat boleh. Beda dosa saya tak terhapus antara bajeng 5 bekto hapus dari Jumat ke Jumat. Tak lolos dari Jumat ke Jumat. Minggu temu minggu tak lolos hapus dari tahun ke tahun. Apa? Ramadan ila Ramadan. Bodoh umat Kanjeng Nabi ki bodoh cerceran. Tercecer ki bodoh rekaren dosa tak keneng 5 bekto. Tak keneng Jumat. Ramadan, Pak. Setahun sekali. Orang yang saya pasah tahun ada pasah hapus dosa-dosa saya tercecer yang tertinggal tidak bisa dihapus dari 5 waktu dari Jumat ke Jumat. Tidak bisa. Dari tahun ke tahun bodoh saya tak bisa hapus. Dari haji temu haji sampai haji tahun semakin abit haji para mati haji boleh hapus dosa antara haji ke haji pak atau umroh ke umroh. Itu umatnya Kanjeng Nabi tak terus Allah Subhanahu wa taala nika ninggal lagi umat dia deki datang hari kiamat ki beda dosa tak terus. Nah itu ulama tafsir bersebut lagi ya Muhammad rafa'na laka dzikrak. Muhammad, aku akan angkat nanti setinggi-tingginya derajatmu di sisiku Muhammad. Apa di antara hikmahnya? Umat bakal memuji setekin Nabi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Keremen bejeng carana. Keremen pasah carana. Itu semua Pak untuk apa? Benar memuji Allah, benar memuji Kanjeng Nabi, memuji kula panjenengan tibi. Itu hikmahnya sholat. Yang sampean tuh untung ya sampean sendiri, saya sampean nih kebahagia ya sampean tibi pak. Itu hikmahnya bajung tuh. Belum lagi hikmahnya sholat itu nanti masya Allah. Orang itu akan ulah bari nerangaki men sampean terosoki tak usah malam-malam macam-macam. Tak usah malam-malam macam-macam bajung jaga. Acek juga 5 bekto melarat 5 bekto. Kala situng be. Asar tok misal sampean kena. Sedurung asar lah siap. Bojong asar, malah bojong asar biritin pas moleh. Bener bejeng ongke kelager tepak komat bener bejeng semampuna bener jegah kelaban sempurna awal waktu mau sholatnya berjamaah ndak telat
Pas sempurna lah pokoknya. Situng Pak jaga Pak Polore. Sebulan, 2 bulan jaga. Tanpa sadar sampean 5 bekto bakal bagus tibi. 5 bekto bakal bagus tibi tanpa sadar sampean moro-moro di celengan 10 juta. Moro-moro di celengan 100 juta. Moro-moro cekin sampai lancar tanpa sadar. Dan itu sudah komplit Pak. Komplit itu gimana maksudnya? Rezeki sampai lancar kena bi sedekah, kena bi ikhlas, kena bi lambaan. Benekun karo banyak tuh nyetok. Komplit Pak, jadi hamba yang solihin ongku. Bojong bagus, rezeki lancar, sedekah lancar, abagi lancar dan lain semacamnya. Nak ke anak sekolah nyaman, hafalan nyaman, sake elang dan lain semacamnya. Gara-gara situng sholat Pak. Jaga situng selain bakal kena. Neka cara. Paham tak paham? Paham tak paham? Terus lanjut. Wow, jujur lanjutan. Ina banyak. Termoga barokah, gimana termoga manfaat. Jadi seperti itu. Hikmahnya sholat itu nggak kasak Pak. Jaga Pak, jaga, masya Allah. Sampai genah bejeng, selain bakal sempurna di sampean Pak. Neka terpenting dari Isra Mi'raj. Ayo tahun baru sampai lah Isra Mi'raj. Tahun baru boleh Isra Mi'raj, tahun baru boleh Isra Mi'raj. Tak ada situng. Satu saja sholat yang sempurna mungkin belum kita jaga dari semakin situng. Maghrib misalnya, subuh misalnya, asar misalnya, jaga situng sampai temu tahun ada nambah. Saya mau jaga isya dari tahun sekarang, isya saya sempurnakan sampai tahun depan nambah duhur, atau nggak nambah tidak apa-apa, jaga situng terus sampai mati jaga situng lah. Tanpa sadar ternyata sampean ki mikir ki situng saya jaga, ternyata Pak bekto selain lah bagus sampai tapi sampean tidak sadar. Itu Pak ki termoga barokah, termoga manfaat, termoga paringin be Allah Subhanahu wa taala kesempatan kula panjenengan sedajeneka bisa oleh barokah Isra Mi'raj. Termoga Allah Subhanahu wa taala bagus panjenengan kula panjenengan sedaja, bagus penoroan kula panjenengan sedaja Kanjeng Nabi, nyuntuna kula panjenengan sedaja Kanjeng Nabi. Termoga Allah Subhanahu wa taala buka ate kula panjenengan sedaja, semakin bagus menghambakan diri kepada Allah, semakin bagus mendekatkan diri kepada Allah, semakin bagus mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Nek bisa betul kalau sampai lagi kurang lebih nyon seporah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعلنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم ربنا لا تأخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا لا تحمل إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على القيام والصيام وارزقنا حسن الاتباع لنبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله دعواهم بها سبحانك اللهم تحية بها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين الفاتحة.